Setelah beberapa kali terbang berturut-turut dan mengubah rute, 1 jam kemudian, Qin Chen datang ke tempat yang relatif dalam dan berbahaya di area selang waktu, dan kemudian menemukan hutan pegunungan, melarikan diri ke dalam tanah di bawah pohon kuno yang besar. Di tempat ini, Qin Chen mengatur larangan penyembunyian, dan kemudian dia mulai duduk bersila, dan mulai berlatih retret. Di area aliran waktu ini, sulit bagi indera ilahi untuk melepaskan jarak yang jauh. Kecuali Yang Mulia Ju Feng datang ke retretnya dan menemukan lokasinya, sama sekali tidak mungkin menemukan jejaknya dalam waktu singkat. Ketika Qin Chen memasuki retret bawah tanah yang dalam, Yang Mulia Ju Feng juga dengan cepat datang ke tempat tertentu di mana Qin Chen berbelok di beberapa belokan terakhir di area aliran waktu. Tempat ini hanya berjarak puluhan ribu mil dari retret Qin Chen. Setelah Yang Mulia Ju Feng mengejar tempat yang jaraknya puluhan ribu mil dari Qin Chen, dia akhirnya kehilangannya sepenuhnya jejak Qin Chen. Dia berdiri di sini untuk waktu yang lama, perasaan spiritualnya bahkan dengan hati-hati mencari di bawah tanah terdekat, tetapi dia tidak menemukan jejak Qin Chen. Sial, aku tidak menyangka area selang waktu muncul di sini. Anak ini benar-benar berani. Dia berani merajalela di tempat seperti itu dan pergi jauh ke tempat berbahaya. Mata Yang Mulia Ju Feng dingin, dan hatinya kesal. Jika bukan karena area aliran waktu ini, Qin Chen akan ditangkap olehnya. Huff, anak ini pasti berada di tempat yang tidak jauh dari sini. Tempat ini sangat berbahaya. Kecuali dia ingin mati, dia tidak akan pernah memasuki tempat dengan aliran waktu yang paling berbahaya. Saya tidak percaya Anda bisa melarikan diri, kata Ju Feng tampak kesal. Setelah mencari sejenak dengan perasaan ilahi Ju Feng di Zun, dia benar-benar melihat arah dan mengejarnya lagi. Pertama kali Qin Chen memasuki tanah, dia memeriksa umur dan kondisi fisiknya. Saat dia memasuki area aliran waktu ini, dia merasa hidupnya benar-benar hilang. Sekarang dia sudah stabil, dan tentu saja dia harus periksa dulu. Setelah beberapa pemeriksaan, Qin Chen yakin bahwa tubuhnya tidak mengalami banyak kerusakan, dan bahkan Shou Yuan tidak rusak sama sekali, dan dia merasa lega. Nampaknya rasa berlalunya tahun hanya menjadi ciri khas daerah ini, namun nyatanya nyawanya belum hilang karenanya. Yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah tinggal di sini, dia tiba-tiba menemukan bahwa asal-usul waktu dalam pikirannya sebenarnya menyerap kekuatan waktu di sekitarnya. Peningkatan asal mula waktu adalah proses yang sangat panjang. Meskipun Qin Chen telah menguasai aturan waktu, tetapi dapat menggunakan dan mengontrol asal mula waktu, dia belum banyak berkembang, hanya dapat menggunakan waktu untuk memenjarakannya sejenak. Ini bukan hanya karena Qin Chen tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan waktu, tetapi juga karena asal waktu dalam tubuh Qin Chen tidak cukup kuat. Tapi sekarang, sumber waktu sebenarnya menyerap kekuatan waktu antara dunia dan bumi, dan itu meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, yang mengejutkan hati Qin Chen. Tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk meningkatkan asal mula waktu dan aturan waktu perbaikan rantai. Kata Qin Chen menghela nafas, tapi sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk memahami aturan waktu, tapi pertama kali persepsinya jatuh pada sisik hitam di tubuhnya. Dia tidak merasakannya dengan baik sebelumnya, tetapi sekarang Qin Chen terkejut karena merasa bahwa sisik hitam ini sangat luar biasa. Selain pertahanannya, mereka juga mengandung jejak kekacauan. Tidak itu saja, Qin Chen bahkan merasakan kekuatan kosmik yang tidak bisa dijelaskan. Benda ini luar biasa, kata Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu apa itu armor sisik hitam, benda ini pasti berasal dari keberadaan yang sangat kuat. Setidaknya benda ini sangat menakutkan selama hidupnya. Sayang sekali Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk mempelajari baju besi sisik hitam ini. Hal terpenting baginya sekarang adalah menerobos alam yang terhormat. Sisik naga di tubuh Qin Chen berangsur-angsur menghilang. Dia memadatkan energi hati druid dan kembali ke keadaan manusia. Ayo mulai. Gumam Qin Chen pertama-tama menghabiskan 1 hari untuk menyesuaikan keadaannya.
dan menunggu sampai keadaannya disesuaikan secara ekstrim. Dia menarik napas dalam-dalam. Larangan yang tak terhitung jumlahnya mulai diberlakukan di bawah tanah ini. Setelah beberapa hari bekerja, formasi terlarang yang mengerikan terbentuk. Baru pada saat itulah Qin Chen mengeluarkan pembuluh darah suci yang menakutkan dari cakram keberuntungan giok di alam semesta. Masing-masing urat suci dari Yang Mulia seperti naga raksasa, memancarkan aura mengerikan dari Yang Mulia, tetapi di bawah kungkungan area kecepatan saat ini dan formasi terlarang saat ini, aura mengerikan dari vena suci Yang Mulia ini tidak lolos sama sekali. Setelah itu, Qin Chen mulai mengeluarkan satu demi satu pil, menelannya ke dalam perutnya, dan mulai mengoperasikan 9 bintang Dewa Kaisar Jue, membiarkan dirinya memasuki kondisi pencerahan. Dalam tubuh Qin Chen, aliran Shen Yuan setengah langkah yang menggelegak, meskipun seperti sungai Yangtze, selalu ada penghalang tak terlihat yang membatasi promosi Shen Yuan ini, apalagi terobosan langsung. Qin Chen tahu betul bahwa seni Kaisar Dewa Bintang 9 miliknya terlalu menakutkan. Jika dia ingin menerobos, dia akan menjadi 100 kali, 1000 kali, atau bahkan lebih dari Yang Mulia setengah langkah biasa. Tentu saja, Qin Chen sudah jauh di atas Yang Mulia setengah langkah dalam hal persepsi Yang Mulia, dan bahkan dibandingkan dengan beberapa puncak Zun, dia tidak lebih lemah sama sekali. Antara dunia dan bumi, gelombang udara yang kacau tetap ada. Meskipun daerah laju aliran sangat buruk saat ini, udara kacau di sini menjadi semakin intens. Mungkin karena hanya ada sedikit orang di sini, suasana kacau di sini sangat kuat. Selain itu, Qin Chen juga mendesak sisik hitam di tubuhnya. Di atas sisik hitam itu, aura kekacauan meresap, semacam alam semesta terbuka, dan nafas kekacauan primitif melonjak, memberi Qin Chen perasaan bahwa hal ini membuatnya menerobos ranah Zun, pasti ada bantuan besar. Qin Chen mendesak seni Kaisar Ilahi 9 bintang, dan dia menelan sepotong pil ke dalam tubuhnya. Untuk hari ini, Qin Chen menunggu terlalu lama, dan dia juga sangat siap. Pembuluh darah suci di sekelilingnya terus-menerus dituangkan ke dalam tubuhnya dan menyehatkan tubuh Qin Chen. Sejumlah besar ki memasuki tubuh Qin Chen, dan kecepatan Qin Chen menyerap vena suci Yang Mulia terlalu menakjubkan. Hanya dalam setengah jam, seluruh vena suci Yang Mulia tampaknya telah diuapkan oleh api. Dengan marah berkumpul ke Qin Chen, dan langsung diserap oleh Qin Chen ke dalam tubuhnya. Kecepatan menyerap pembuluh darah suci Yang Mulia ini terlalu abnormal. Jika Venerable selain melihatnya, pasti akan tertegun. Meskipun Qin Chen bahkan bukan Yang Mulia, kecepatan menyerap pembuluh darah suci lebih cepat daripada puncak Yang Mulia. Tubuh fisik Qin Chen telah diubah oleh 6 jalan pedang reinkarnasi, dan telah lama menjadi sangat tangguh, dan dengan peningkatan genetik dari Nirvana Crystal Stellar, setiap selnya berisi ruang tanpa akhir, yang dapat menelan banyak dari kekuatan Yang Mulia. Ratusan juta sel dalam tubuh Qin Chen seperti pengemis lapar, melahap sejumlah besar kekuatan Yang Mulia dengan gila-gilaan. Perlahan-lahan, setelah tubuh fisik Qin Chen menyerap cukup banyak kekuatan dari Yang Mulia, semacam transformasi mulai terjadi, dan kekuatan dalam tubuh Qin Chen mulai melonjak seperti lautan, dan napas Yang Mulia mulai keluar dari tubuh Qin Chen. Ini adalah perasaan berada di atas alam surga. Dao surgawi agung dan kuat, tetapi pada saat ini Qin Chen merasa seperti dia secara bertahap berdiri di atas jalan surgawi. Apa yang disebut jalan surgawi adalah jejak kehendak surga. Ini berisi beberapa aturan alam semesta, tetapi itu bukan alam semesta yang lengkap. Ini adalah manifestasi kecil dari asal-usul alam semesta pada tingkat aturan. Yang Mulia dapat melampaui alam surga, itu hanya kekuatan aturan di surga, bukan ikatan seluruh alam semesta. Jika Anda benar-benar ingin melampaui belenggu alam semesta, bahkan yang tertinggi pun tidak dapat melakukannya. Hanya keberadaan transendensi dalam legenda yang mungkin. Tapi ini masih jauh dari Qin Chen. Qin Chen perlahan tenggelam dalam wawasan baru. Di tubuhnya, muncul berbagai peradaban.
Peradaban ini berasal dari seluruh penjuru alam semesta dan semua ras di alam semesta. Mereka juga membuat pemahaman Qin Chen tentang surga lebih dalam dan secara bertahap menyentuh penghalang yang mulia. Ketika basis kultivasi Qin Chen menyentuh penghalang, sebelum membuka penghalang, Qin Chen tiba-tiba mengejutkan seluruh tubuhnya. Kesadaran spiritualnya membentuk riak di sekelilingnya, dan kemudian aura yang sulit dipahami perlahan-lahan meluas ke pinggiran. Ini adalah bentuk embrio dari alam mulia. Qin Chen segera menyadarinya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menyentuh bentuk embrio dari alam yang mulia sebelum dia dipromosikan. Itu jauh lebih kuat daripada kendala ruang yang dia rasakan sebelumnya. Qin Chen bahkan lupa untuk menyentuh kerenggangan basis kultivasi yang mulia, dan fokus untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Yang mulia melampaui jalan surgawi dan melampaui jalan surgawi, dan secara alami membentuk peraturannya sendiri. Meskipun aturan semacam ini berada di atas jalan langit, nyatanya masih di bawah pengoperasian alam semesta. Sekarang, Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa dia belum menembus yang mulia, tetapi domainnya sendiri sudah akan terwujud. Ini membuat Qin Chen bersemangat. Di domain, berbagai aturan dapat dioperasikan, tetapi agar setiap yang mulia membuat kekuatannya cukup menakutkan, domain yang dibentuk akan menjadi aturan terkuatnya. Tapi Qin Chen memiliki beberapa aturan yang kuat. Medan luar angkasa, domain waktu, lapangan guntur, atau apakah itu ranah pedang. Tidak peduli bidang apa itu, setelah terbentuk, pasti akan tak terkalahkan dan menakutkan. Setiap pil ditelan oleh Qin Chen, dan pembuluh darah suci yang mulia diserap oleh Qin Chen, dan ikan cahaya ilahi yang diperoleh di Nether Star River juga disempurnakan oleh Qin Chen. 1 hari, sebulan, 3 bulan, selama beberapa bulan, Qin Chen mundur di bawah pohon kuno ini. Tubuh fisiknya telah berubah dan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kekuatan yang mulia di dalam tubuhnya terus memadat. Akhirnya, suatu hari, kekuatan tubuh Qin Chen akhirnya mencapai titik kritis. Klik, Qin Chen sepertinya mendengar sesuatu yang rusak di tubuhnya. Saat berikutnya, gemuruh, seluruh dunia bergetar. Qin Chen tiba-tiba menari, dan rambutnya yang panjang terbang tertiup angin. Wow, kekuatan waktu tak terbatas antara sisi langit dan bumi ini benar-benar tertarik. Dengan gila-gilaan memasuki tubuh Qin Chen, dan dalam radius puluhan ribu mil, kekuatan kekacauan di langit juga langsung diserap. Pusaran air terbentuk di atas kepala Chen, dan kemudian dengan liar memasuki tubuh Qin Chen. Nafas yang melampaui langit benar-benar dilepaskan dari tubuh Qin Chen. Duar, langit dan bumi bergetar, dan kekuatan waktu meresap. Seluruh tubuh Qin Chen seperti dewa, tergantung di tanah, seolah-olah binatang buas telah terbangun. Dalam formasi terlarang di sekitarnya, semua pembuluh darah suci dari Yang Mulia hancur, dan kekuatan Yang Mulia dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen, sepenuhnya mengubah kekuatan Yang Mulia setengah langkah di dalam Qin Chen menjadi kekuatan Yang Mulia sempurna, mengalir seperti lautan luas. Yang Mulia, setelah banyak kesulitan, akhirnya berhasil menembus ranah Yang Mulia.